Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh penuh dengan sukacita kita boleh kembali bersama-sama menyembah Tuhan. Dimanapun Anda berada, percayalah hadirat Tuhan tidak mengenal jarak dan waktu. Haleluya, mari sama-sama kita siapkan hati kita. Bapa kami datang Tuhan, kami mau menyembah-Mu di tempat yang paling tinggi. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Pujian penyembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya saat kami menyembah-Mu sesuatu terjadi ya Bapa. Mujizat-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku jauh menerimaku, memancar senantiasa. Oh, hanya dekat kasih-Mu Bapa. Amin. Jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku, oh, dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau menjaga hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau,
menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Sebab hanya dekat-Mu Tuhan, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Haleluya, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Oh Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa.
senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Sebab hanya dekat Allah saja kami rasa tenang, hanya dekat padamu Bapa, jiwa kami tentram. Allah yang baik, Allah yang luar biasa, bertatalah dalam hidup kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur kami punya Allah seperti-Mu Tuhan. Kami mau terus dekat padamu Bapa, kami mau terus dekat padamu Tuhan. Izinkan hati kami melekat padamu ya Bapa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, berkuasa, berkuasa atas hidup kami. Haleluya. Mari naikkan sembahmu, mari naikkan sembahmu di tempat yang paling tinggi. Penyembahan terbaik dari hatimu hanya untuk menyenangkan Tuhan. Kami rindu Tuhan, hanya menyenangkan-Mu, hanya memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami naikkan syukur kami melalui pujian kami. Haleluya. Yesus ajaib, Yesus Kau ajaib. Kami memuja Engkau, kami memuja Engkau, yang terindah, yang termegah, yang termulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah Roh Kudus bekerja. Roh Kudus penuhi hati kami. Penuhi hati kami dengan sukacita-Mu Tuhan. Damai sejahtera yang melampaui segala akal Kau berikan pada kami yang datang kepadamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati,
menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Angkat tanganmu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa. Hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Bapa, saat kami berada di dekat Engkau, saat Engkau terus berada bersama dengan kami Tuhan, hidup kami tenang Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, saat Engkau menyertai kami, apapun yang menjadi masalah hidup kami percaya Engkau pasti memberikan mujizat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami, kehidupan kami Tuhan, supaya saat kami mendengarkan firman-Mu, firman ini biarlah menjadi kekuatan buat hidup kami, menjadi pegangan hidup kami untuk menjalani kehidupan kami ke depan bersama Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu kekasih, dimanapun Bapak Ibu berada. Saya bersyukur bisa kembali di saat teduh hari ini. Saya percaya perlindungan, penyertaan dari Tuhan Yesus terus kita alami hari demi hari. Hari ini saya rindu berbagi firman, berbagi sharing firman Tuhan yang akan menguatkan kehidupan kita semua, terutama juga saya. Kita dalam hidup ini gini saudara-saudara,
Pasti setiap orang akan mengalami masalah dalam kehidupan. Pasti itu saudara-saudara. Entah itu masalah keluarga. Keluarga ini bisa juga anak. Ada anak yang susah banget nurut sama orang tua. Kita sebagai orang tua bergumul terus supaya anak ini bisa membanggakan orang tua. Kadang anak nggak bisa membanggakan orang tua. Buat susah orang tuanya terus, itu juga masalah. Atau mungkin masalah ekonomi. Masalah ekonomi juga menjadi pergumulannya kita. Ekonominya pas-pasan, kekurangan terus. Tiap hari itu bingung cari tambahan untuk bisa mencukupi kehidupan sehari-hari. Mungkin dalam pernikahan yang kurang baik, kurang akur, suami istri cekcok terus. Mungkin sang suami punya selingkuhan atau sang istri punya selingkuhan. Kadang masalah-masalah ini sedang kita alami saat-saat ini. Mungkin ya masalah kesehatan juga. Kita lagi bergumul dengan kesehatannya kita. Kita sudah coba ke sana ke sini cari pengobatan. Tetapi tidak kunjung terselesaikan. Tetap itu jadi pergumulannya kita. Hal-hal seperti ini tuh bisa dibilang sering mewakili persoalan kita sehari-hari. Entah itu anak, entah itu keluarga, suami istri, ekonomi, atau kesehatan. Nah, kadang tuh gini, dalam situasi seperti ini, kadang tuh kita muncul pemikiran untuk mencari solusi yang cepat. Bahkan kita ini berdoa sama Tuhan, Tuhan ayo turuno dari surga, selesai masalahku, langsung berikan aku mujizat biar masalah ini selesai. Kita tuh pengennya tuh gitu, cepet Tuhan tolong aku ini. Tuhan pulihkan aku ini cepet wis supaya bebanku ini segera terlepaskan. Akan tetapi apa yang kita pengen, apa yang kita doakan sama Tuhan tidak serta-merta Tuhan jawab persis seperti yang kita mau. Kadang tuh kayak gitu saudara-saudara. Nah, saya mau belajar dari kisahnya Sadrah, Mesak, dan Abednego. Di Daniel 3 ayat pertama sampai terakhir itu diceritakan, kita tahu semua tentang cerita Sadrah, Mesak, dan Abednego. Mereka dimasukkan ke dapur api karena mereka memilih untuk tidak menyembah patung raja Nebukadnezar waktu itu. Nah, kita tahu di situ. Cerita ini kan kita tahu saudara-saudara. Dan kalau kita seperti yang kita mau pikirkan, kadang tuh gini, kenapa sih Tuhan gak langsung aja mematikan apinya di dapur api itu, langsung Tuhan matikan apinya. Supaya Sadrah, Mesak, Abednego gak masuk ke dapur api. Kadang kita punya pemikiran seperti itu gitu loh. Supaya pikiran-pikiran yang pengen seperti yang kita mau gitu loh. Namun apa yang terjadi? Tuhan malah mengizinkan Sadrah, Mesak, Abednego itu masuk di perapian. Tuhan nggak membuat Sadrah, Mesak, Abednego itu tidak dimasukkan ke perapian, enggak. Tuhan mengizinkan Sadrah, Mesak, Abednego itu masuk dalam dapur api. Dan kita lihat ini, justru dalam dapur api Tuhan menyatakan kebesarannya. Tuhan menyatakan mujizatnya. Makanya di ayat 25 ayat Daniel 3 ayat 25 berkata seperti ini. Ada 4 orang kulihat, ini Nebukadnezar ngomong kayak gini. Ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Saat Sadrah, Mesak, Abednego itu dimasukkan di dapur api, mujizat Tuhan nyata di situ saudara-saudara. Dan apa yang terjadi? Saat Nebukadnezar lihat itu malah menjadikan kesaksian hidup.
di ayat 28. Di ayat 28 Nebukadnezar di ayat 8 ngomong seperti ini. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrah, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh kepercayaan kepada mereka. Lihat, Nebukadnezar akhirnya sadar. Wow, berarti Allahnya Sadrah, Mesak, Abednego ini luar biasa. Gitu loh saudara-saudara. Seperti ini saudara-saudara. Kalau kita lihat dari, kita kembali ke kehidupan kita sehari-hari. Kadang Tuhan izinkan hal-hal yang membuat kita sulit ini terjadi. Baik itu keluarga, baik itu ekonomi, baik itu kesehatan. Kadang harus apa ya? Melewati itu semua, harus menjalani itu semua. Api yang membakar itu kadang kita harus lewati. Gitu loh saudara-saudara. Tetapi percayalah saudara-saudara. Percayalah. Saat kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Seperti Sadrah, Mesak, Abednego. Di situ Tuhan bekerja. Di situ Tuhan menunjukkan mujizatnya. Di situ kebesaran Tuhan dinyatakan. Saat kita terus setia, percaya menjalani kehidupan kita dengan segala masalah yang kita hadapi. Dengan percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti menyertai. Tuhan pasti memberikan mujizatnya. Walaupun saat itu Sadrah, Mesak, Abednego belum melihat pertolongan Tuhan. Tapi saat Sadrah, Mesak, Abednego masuk dalam perapian, Tuhan tahu. Tuhan itu tahu saudara-saudara. Kapan harus menolong anak-anaknya. Mungkin kita merasa terlambat. Aduh hancur sudah. Tapi lihat. Tuhan yang paling ngerti. Saatnya kapan untuk menolong kita. Saatnya, waktunya yang tepat menolong kita. Tuhan tuh sangat tahu saudara-saudara. Ayo, jangan jangan membuat membuat iman kita ini kecil. Jangan. Saat kita sudah menjalani masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, percayalah waktunya Tuhan tepat dan percayalah Tuhan tidak akan pernah sekali-kali membinasakan umat yang dikasihinya. Percayalah. Tuhan akan menyelamatkan kita di dalam api. Mungkin Tuhan gak akan melepaskan api itu dari kita. Tetapi percayalah Tuhan akan menyelamatkan kita di dalam api. Percayalah itu. Firman ini sederhana saudara-saudara. Yang mau saya sampaikan adalah percayalah. Waktu Tuhan itu tepat. Waktu Tuhan itu tidak pernah salah. Tugas kita percaya saja. Saat kita sudah mempercayakan hidup kita dalam tangannya Tuhan. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Malah saat nanti Tuhan sudah menunjukkan mujizatnya dalam kehidupan kita. Hidup kita ini akan jadi kesaksian buat banyak orang. Orang lain itu akan melihat, iya ya. Tuhannya ibu ini tuh luar biasa. Padahal sudah kelihatannya sudah tidak mungkin ada harapan. Tetapi Tuhan menunjukkan mujizatnya dalam kehidupan ibu ini. Singkat firman saya hari ini. Renungan hari ini singkat. Ayo tetap percaya kepada Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan tahu kapan dia harus menolong Bapak Ibu, saya dan saudara. Kami ada di Spasio Office Tower, lantai 6. Setiap hari Minggu kita ada ibadah. Ayo ajak saudara, rekan. Kita sama-sama memuji, beribadah, meninggikan nama Tuhan. Kita
hari Selasa juga ada ibadah kul, ayo ajak Bapak Ibu, saudara, rekan untuk bergabung dengan kul. Kami percaya setiap pergumulan Bapak Ibu pasti dijawab oleh Tuhan tepat pada waktunya. Di bawah ini ada nomor handphone yang Bapak Ibu bisa hubungi. Bila ada pergumulan, ayo sampaikan, tulis di nomor ini. Kami tim GBC akan mendoakan Bapak Ibu, menguatkan Bapak Ibu. Saya percaya setiap pergumulan apapun yang kita hadapi, saat kita percaya sama Tuhan, Tuhan pasti menolong. Saya rindu berdoa Bapak Ibu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, Engkau Tuhan yang melindungi, menjagai Sadrah, Mesak, dan Abednego. Engkau juga akan melindungi kami, anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat kami terus menjalani hidup ini, mengandalkan Engkau, percaya kepada Engkau. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu pasti Engkau akan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Angkat tanganmu Bapak Ibu. Diberkatilah Engkau. Engkau akan terus Tuhan akan terus melimpahkan berkat-Nya, mujizat-Nya dalam kehidupan Engkau. Tuhan terus melindungi, menyertai, menjagai Engkau. Dimanapun Bapak Ibu berada. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai ketemu kembali, Tuhan Yesus memberkati.